9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rohidayani dari Universitas Sunan Bonang Tuban, Fakultas Hukum semester 6B. Saya ingin menyampaikan materi tentang hukum jaminan, undang-undang sebagai dasar hukum jaminan, dan perjanjian sebagai dasar hukum jaminan. Berdasarkan pengertian sumber hukum adalah tempat ditemukannya aturan dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undang dalam bentuk tertulis yang mengatur mengenai hukum jaminan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan, aturan, dan ketentuan hukum dan perundang-undang jaminan. Yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan jaminan yang sedang berlaku pada saat ini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) ini memuat hukum perdata material terkecuali hukum dagang. Ketentuan jaminan dapat dijumpai dalam buku kedua KUHP Perdata yang mengatur mengenai hukum kebendaan dan mengenai piutang-piutang yang diistimewakan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang atau KUHD). Pada dasarnya, KUH Dagang mengatur mengenai hukum perdata khususnya terdiri dari dua buku, yaitu buku 1 mengatur tentang adanya pada umumnya, mengatur tentang dagang pada umumnya, dan buku kedua mengatur tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. Undang-Undang 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Ketentuan dalam Undang-Undang 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini berhubungan dengan hukum jaminan, yaitu terdapat pada pasal 51 yang menyatakan bahwa lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan pada hak tanah adalah hak tanggungan sebagai pengganti lembaga hipotek dan kredi verban yang akan diatur dalam suatu undang-undang tersendiri. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah dan benda beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan ini, maka ketentuan mengenai kredit verban seluruhnya tidak berlaku lagi, dan ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang menyangkut kebebanan hipotek, hak atas tanah dengan benda yang berkaitan dengan tanah tidak berlaku lagi, sedangkan ketentuan pembebanan hipotek atas tanah benda yang lain bukan hak atas tanah dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah masih tetap berlaku. Hal ini dimuat dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Hak Tanggungan. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa selama peraturan perundang-undang
mengenai fidusia yang ada belum dicabut, diganti, diperbarui semua, maka peraturan perundang-undang tentang fidusia selama berdasarkan undang-undang fidusia dan tidak bertentangan dengan undang-undang fidusia dinyatakan tetap berlaku dengan mengadakan penyesuaian seperlunya. Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Undang-undang ini mengalami perubahan pada tahun 2011 menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Perjanjian sebagai sumber hukum jaminan. Arti perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian jaminan. Kredit yang diberikan selalu disertai dengan jaminan yang bertujuan untuk menghindari adanya resiko debitur tidak mampu melunasi hutangnya. Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan tersebut. Bila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Kualifikasi jaminan yang dapat secara mudah membantu memperoleh kredit itu oleh pihak yang memerlukan, yang tidak melemahkan potensi kekuatan si pencari kredit untuk melakukan meneruskan usahanya, yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti barang jaminan setiap waktu bersedia untuk dieksekusi bila perlu dapat diuangkan untuk melunasi hutang-hutang si penerima kredit. Sifat jaminan. Sifat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian perlengkapan yang sifatnya as-soir, yaitu perjanjian tambahan yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok. Tujuan perjanjian jaminan adalah melengkapi perjanjian pokok dan untuk menjaminkan kepastian debitur dalam melunasi hutangnya kepada kreditur. Akibat hukum as-soir, yaitu perjanjian as-soir tergantung pada perjanjian pokok. Hapusnya perjanjian as-soir tergantung pada perjanjian pokok. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian as-soir juga ikut batal. Perjanjian as-soir ikut beralih dengan beraliannya perjanjian pokok. Jika peruntungan pokok beralih karena sesi subrogasi, maka perjanjian as-soir beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap yang tidak disengaja maupun disengaja, saya minta maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.